Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kedua brand ini punya flagship model. Ini adalah Mercedes-Benz S400 dan BMW 740 Li. Dua-duanya dapat memaksimalkan performa mesin dan kehematan bahan bakar kalau dikasih minum bahan bakar terbaik, yaitu Pertamax Turbo. Kami suka turbo. Kami punya ide membuat video komparasi ini dari BMW yang sedang merayakan 100 tahun ulang tahunnya. Dan direspon Mercedes dengan video ini. Tentunya membuat BMW jadi panas. Tapi kami suka pertarungan antar brand karena mereka akan saling berlomba-lomba untuk membuat produk yang lebih baik dan lebih murah. Kompetisi macam ini yang ujung-ujungnya pasti untung adalah konsumennya. Pertarungan ini hanya pada kendaraan yang beroda 4 untuk Mercy dan BMW karena Mercy hanya bikin roda 4 atau lebih. Kalau BMW roda 4 atau kurang. Dan kami suka motor-motor BMW. Kami belum pernah tes truk dan busnya Mercedes-Benz, jadi tidak tahu seberapa bagus. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. S-Class yang pertama di tahun 1954. Seperti ini, W180 atau dengan nama panggilan Ponton. Di Indonesia namanya beda. Di Indonesia namanya Mercy Kentang. Dilanjutkan di tahun 1959 dengan W111 atau W112 untuk yang long wheelbase dengan nama panggilan Fintail. Nah, seperti biasa orang Indonesia membuat namanya sendiri. Mirip Fintail karena menyinggung buntutnya juga. Ini nama Indonesianya adalah Mercy Batman. Karena buntutnya seperti mobil Batman zaman itu. Kemudian tahun 1965 ganti model menjadi W108 dan W109 untuk yang long wheelbase. Di luar sana sudah tidak pakai nama panggilan seperti sebelumnya, tapi di Indonesia tetap ada. Untuk S-Class yang ini namanya Mercy Kebo. Karena dulu orang Indonesia ngelihat mobil ini seperti gemuk dan besar macam kebo. Tapi kebo yang ini tidak bisa untuk bajak sawah. Tahun 1972, Mercy Kebo mulai digantikan oleh W116 atau di Indonesia dikenal dengan nama Mercy Barong. Pada generasi ini telah mulai disebut dengan S-Class. Mobil ini yang pertama menggunakan rem ABS di dunia. Dan pada generasi Mercy Barong ini BMW menjawab tantangan dengan BMW 7 Series di tahun 1977. Terlihat model Mercy yang elegan dilawan dengan model BMW yang sporty. Interiornya juga demikian. Ini adalah foto-foto dari brosur zaman dulu. BMW dengan gayanya yang khas yaitu dashboard tengah mengarah ke sisi driver untuk memudahkan mencet-mencet tombol yang banyak itu. Sedangkan Mercy terlihat sangat sederhana. Kemudian di tahun 1979, Mercy membuat model yang baru lagi yaitu W126 dengan nickname Eagle, Mercy Eagle. Kami pernah membuat review sederhana mengenai Mercy Eagle pada saat Motomobi masih belum bergaya seperti sekarang. Kami buat video tersebut karena kelangkaan Eagle di Indonesia, dikarenakan peraturan di zaman itu. Seri 7 belum berganti model karena mungkin masih berasa bisa menyaingi Eagle. Sampai dengan tahun 1986, mereka mengeluarkan ini, 7 Series yang E32. Dan yang ini yang 750IL. Ciri khas yang terlihat untuk yang 750 adalah kidney grill yang lebih lebar dibanding yang 730. Sebenarnya kami punya masa lalu yang indah dengan 750IL.
kami ingin Anda juga melihat mobil ini. Yang paling spesial dari 750IL adalah mesinnya. 2 digit dari nama itu memang artinya kapasitas mesin, dalam hal ini 5000 cc. L artinya long wheelbase, dan yang hebatnya mesin ini adalah jumlah silindernya. Ada 12. Mesin ini berkode M70, menghasilkan suara yang merdu. Kedua mobil ini sudah cukup uzur, sekitar 25 tahun umurnya. Ini bisa dibuat terasa lebih muda dengan Pertamax Turbo. Karena oktan 98 dapat terhindar dari knocking atau ngelitik akibat komponen-komponen yang sudah tidak berfungsi normal. Kami suka turbo. Pada zaman itu, kedua mobil ini bersaing ketat. Namun memang banyak kepala negara yang lebih memilih S-Class, termasuk presiden kita pada saat itu. Kita awali dengan interiornya. Dashboard Mercedes-Benz terlihat berkelas, namun kuno, karena desain ini tahun 1979. Kalau BMW terlihat canggih dan jauh lebih modern karena beda 7 tahun lebih muda dikeluarkannya dibanding W126. Dari instrumen cluster sampai puter-puteran AC terlihat lebih canggih di BMW. Joknya pun lebih sporty di BMW. Duduk depannya lebih enak dan jok belakangnya lebih oke dibanding Eagle. Karena bisa berbentuk mengikuti lekuk badan, macam bucket tapi tidak bikin sempit. Walaupun BMW lebih keras joknya. Mercedes zaman dulu joknya memang ada pernya, jadi empuk sekali dan membantu meredam goncangan ke badan. Tapi tetap lebih enak BMW. Karena keduanya yang long wheelbase, sama-sama bisa di recline belakangnya. Tidak banyak tapi lumayan, agak bisa selonjoran berdua pacar atau istri kalau lagi pakai supir. Memang tidak imbang diperbandingkan karena bukan lawannya. V12 di BMW 300 horsepower dengan torsi maksimal 450 Nm pada saat itu baru. Dan di Mercy hanya 6 silinder. Mesin yang sama dipasang di Mercy Boxer zaman dulu. Tapi di Mercy ini rasanya pelan sekali, walaupun di Boxer torsinya agak lumayan rasanya. Tapi zaman dulu Mercy dikenal over-engineered, sehingga cukup reliable dibanding dengan mesinnya BMW yang kompleks namun canggih di zamannya. Lengkap, ada traction control, ada trip computer, dan banyak sekali sensor-sensor di BMW ini, sehingga karena sudah berumur jadi banyak sekali yang ngaco sensor-sensor tersebut. Rasa nyetirnya Eagle memang sudah jauh lebih enak dibanding Barong, tapi BMW lebih enak lagi. Konon katanya BMW lebih memanjakan yang nyetir, kalau Mercedes lebih memanjakan penumpangnya. Begitu kata orang-orang zaman dulu. Tapi pada kedua mobil ini menurut kami berbeda. Dari nyetir sampai yang penumpang lebih enak BMW. Memang kembali ke selera. Kalau suka jok yang empuk-empuk tapi agak rata, itu ada di Mercedes. Tapi kami tetap lebih suka BMW E32 dibanding W126 Mercedes. Akhirnya di tahun 1992 model Eagle pensiun. Model pengganti sudah dipersiapkan di tahun 1991 yaitu W140. Elektronik kecanggihan mulai banyak di mobil ini dan kami sudah tidak lagi merasakan kokohnya Mercy Eagle. BMW menjawab perubahan model di tahun 1994 dengan E38. Dan ini adalah salah satu model seri 7 yang kami suka. Namun seri 7 yang ini harga bekasnya di bawah W140 karena kebanyakan elektronik canggih-canggih yang karena usianya sudah tua lanjut menjadi tidak reliable sama sekali. Mercy W220 menggantikan posisi W140 di tahun 1998 dan ini termasuk model S-Class yang paling kami tidak suka, kecuali belakangnya.
Tahun 2001 seri 7 ganti model jadi E65. Seperti halnya pada S-Class zaman itu, ini merupakan seri 7 yang kami paling tidak sukai tampangnya dengan ekspresi yang sedih itu. Kemudian berlanjut ke tahun 2006, flagship Mercy ganti model jadi W221 yang mukanya lebih baik dari sebelumnya. Dan disusul tahun 2008, BMW seri 7 jelek itu berubah menjadi F01. Tampangnya memang lebih baik dari sebelumnya, tapi tetap menurut kami kurang ganteng. Akhirnya, di tahun 2014, Mercedes ganti model S-Class menjadi yang model sekarang. Ini adalah S-Class generasi ke-9 dengan kode W222. Menurut kami ini adalah model S-Class terganteng setelah Eagle. Desainnya begitu elegan, penuh wibawa. Bentuknya seperti seakan-akan ngomong, "I'm the boss." Seperti biasa, BMW belakangan ngeluarin flagship tandingan S-Class. Beda kurang lebih 2 tahun sejak S-Class dikeluarkan. Dan masih belum lama ini dikeluarkan. Ini adalah seri 7 model G11. Sebenarnya kami ada yang tidak suka mengenai S-Class. Modelnya terlalu mirip dengan C-Class-nya. Dan tidak hanya terjadi di S-Class, karena terjadi juga di Audi dengan flagship modelnya yaitu A8 yang terlalu mirip dengan A6-nya. Kenapa pada terlalu mirip dengan saudara-saudaranya? Mungkin ini jawabannya. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner. Allah.